Selamat datang di Do You Remember Series, seri yang akan mengingatkan kita pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari. Pada seri ketiga kali ini, kita akan membahas tentang pola penciptaan yang sama. Mari kita melihat persamaan penciptaan binatang dan manusia yang sama-sama terjadi di hari ke-6. Di hari ke-6 bagian pertama, Tuhan menciptakan beasts of the earth, binatang bumi. Bagaimana caranya? Mari kita lihat Genesis 1 ayat 24, Kejadian 1 ayat 24. Dikatakan, "And God said, let the earth bring forth living creature." Ketika Tuhan berfirman, biarlah bumi mengeluarkan makhluk hidup, itu artinya Tuhan sedang memberikan kuasanya agar bumi dapat menghasilkan living creature atau beast of the earth atau binatang-binatang bumi. Dan di Genesis 1 ayat 25 bila kita baca di situ, dengan kuasanya bumi yang Tuhan sudah berikan, dengan Tuhan berkata, biarlah bumi mengeluarkan living creature, beast of the earth atau binatang bumi, bumi jadi bisa menghasilkan beast of the earth. Jadi urutannya, kuasa diberikan kepada bumi, lalu bumi bisa menghasilkan makhluk yang hidup atau living creature. Mari kita lihat dalam penciptaan manusia ya sekarang. Di Genesis 2 ayat 7, manusia yang adalah living soul diciptakan dengan cara harus ada unsur tanah atau dust of the ground, lalu diberikan nafas kehidupan. Dan di sini kita harus ingat, nafas itu sama dengan firman sesuai dengan Mazmur 33 ayat 6. Dan berdasarkan Hebrew atau Ibrani 1 ayat 3, Word of God, firman itu sama dengan kuasa Tuhan. Jadi, dust of the ground atau debu tanah ditambah nafas kehidupan atau firman atau kuasa, sehingga sekarang manusia menjadi living soul. Sekarang mari kita samakan penciptaan the beast of the earth, binatang bumi, dengan manusia untuk bisa melihat pola apa yang sama. Jadi, di Genesis 1 ayat 24, di mana Tuhan memberikan kuasanya kepada bumi, supaya bumi bisa menghasilkan living creature, itu sama dengan Kejadian 2 ayat 7, di mana Tuhan membentuk tanah, dust of the ground, bagian bumi, lalu Tuhan menghembuskan nafas kehidupan, yaitu nafas yang sama dengan firman atau kuasanya. Jadi kita ulangi lagi ya. Ketika Tuhan berfirman, let the earth bring forth the living creature, itu sama dengan ketika Tuhan menghembuskan nafasnya, memberikan firman-Nya atau kuasanya kepada dust of the ground, bagian bumi, yaitu yang sudah dibentuk Tuhan dan barulah menjadi manusia yang hidup. Ataupun di Kejadian 1 ayat 25, bumi sekarang bisa menghasilkan living creature, the beast of the earth atau binatang bumi. Jadi, kita lihat di sini bahwa pola yang Tuhan gunakan adalah sama dalam menciptakan binatang dan manusia di hari ke-6 yang sama, yaitu dengan sama-sama memberikan nafas kuasa firman kepada tanah. Dan pola itu sama juga loh di Genesis 1 ayat 3. Tuhan berkata, Tuhan berfirman, let there be light. Ini sama dengan di Kejadian 1 ayat 24. Ketika Tuhan berkata kepada bumi, let the earth bring forth. Dan kalau kita mau samakan di Kejadian 2 ayat 7, artinya sama dengan ketika Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada debu tanah yang sudah dibentuk.
Tuhan. Setelah Tuhan berkata, "Let there be light," and there was light, atau terang itu jadi. Ketika Tuhan bilang, "Let the earth bring forth living creature," makhluk hidup jadi seperti yang Tuhan perintahkan. Dan ketika Tuhan mengembuskan nafas kehidupan kepada debu tanah yang sudah dibentuk, jadilah living soul, man. Dan dalam cerita ini adalah Adam yang pertama diciptakan. Bukan main ya, pola penciptaan Tuhan. Bila kita gali baik-baik tiap ayatnya, kita bisa melihat keindahan ayat-ayat ini. Dan ada satu ayat juga loh yang sama seperti Kejadian 1 ayat 3. Ketika Tuhan bilang, "Let there be light," and there was light. Ayatnya di mana ya? Ayatnya ada di 1 Samuel 14 ayat 29. Dikatakan di situ, "Mataku diterangi karena masuknya little honey." Atau di sini, mata Jonathan diterangi karena makan madu. Artinya, let there be light itu sama dengan ketika Jonathan makan madu. And there was light, mata Jonathan jadi diterangi. Sekarang mari kita koneksikan penciptaan manusia dengan ayat yang baru saja kita baca di 1 Samuel 14 ayat 29. Ingat ya, konteksnya adalah makan madu, mata diterangi. Mari kita lihat di Kejadian 2 ayat 7 lagi. Artinya, kalau kita mau konekkan, Tuhan kasih madu ke Adam. Sama dengan Tuhan berikan nafas kehidupan kepada debu tanah. Lalu, mata Adam terbuka atau melihat terang atau diterangi dan menjadi living soul. Wow, dahsyat sekali koneksinya. Bayangkan apa yang terjadi kalau firman yang menjadikan terang, binatang, manusia, dan menerangi mata Jonathan masuk dan berdiam di dalam kita. Biarlah seri ketiga kali ini lebih membuat kita beriman dan melihat dahsyatnya firman Tuhan untuk dapat mengubahkan kehidupan kita. Demikianlah penjelasan Do You Remember seri ketiga. Tuhan memberkati kita semua.